Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Persiapan lebaran ya, alhamdulillah udah baju baru mah udah ada. Jadi ya itulah, sama aja. Sekarang tuh anak-anakku si kembar 6 tahun alhamdulillah lagi belajar puasa full nih, subuh maghrib, jadi lagi fokus ke situ. Terus udah gitu ini kan udah mau 10 hari terakhir ya, lagi fokus. Kalau aku sih ngejar Lailatul Qadar, amin. Gitu. Kalau Ustadz ya biasa dengan acara-acaranya, jadi tetaplah Bang Toib lah jarang pulang. Enggak, kayaknya bertahun-tahun sama aja tuh. Suami buka sama sahur nggak di rumah. Rasanya ya pokoknya dinikmatin aja, semuanya suka gitu kan. Kalaupun emang kita nggak ketemu saat sahur tapi masih bisa nonton di TV gitu, ada orangnya. Terus kalaupun buka kayak gini, aku acara, Ustadz acara, terus nanti kita kayak ketemuan di tengah-tengah, deketnya di mana gitu. Jadi kayak janjian saat pacaran gitu. Sama semua pokoknya yang namanya April Jasmine sama mama lainnya bangunin anak sahur tuh drama banget. Tapi kita kayak harus punya kode tersendiri ya. Jadi aku yang biasanya nggak ngasih gadget ke anak-anak, ya udah aku bisikin doang, mau sahur enggak, nanti mami pinjemin handphone, langsung gini, iya mau. Jadi mau, kita kasihlah 1 jam sambil makan gitu kan, selesai itu udah subuh terus sholat. Jadi itu aku pakemin kayak gitu. Kalau buka ya mereka alhamdulillah nungguin tuh, biasanya 2 jam sebelumnya, kapan sih buka, 2 jam lagi, sabar, ya udah ajak main aja, kayak kita zaman kecil lah, mainan apa itu, ular tangga ya. Terus udah gitu mainan apa lagi, pokoknya mainan inilah, anak-anak lah ditemenin aja sama aku. Ya itu mah berdosa kalau nggak disiapin ya. Iya kan, harus disiapin lah. Ini kan kayak bulan yang penuh berkah gitu. Terus kalau kita sedekah, kalau kita kasih orang juga dilipat gandakan benar-benar. Jadi ya kita persiapkan sebaik-baiknya, karena ini terjadi hanya setahun sekali gitu kan. Jadi nggak boleh kita lengah, nggak boleh kita lalai. Nggak pre-love, tahun ini dibagiinnya ya alhamdulillah lah ada rezekinya. Jadi kita bagi-bagi yang baru-baru. Ramadan terbaik, yang jelas kita benar-benar ngerasain bahwa Ramadan ini datang di kehidupan kita. Kita ngerasain puasanya bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi benar-benar bisa puasa lisan, bisa puasa hati gitu kan. Terus udah gitu di setiap ibadah yang cuma bisa dilakuin di Ramadan ini ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi aku Ramadan ini teman-teman masih ngajakin ngaji, ya udah sebisa mungkin bisa datang, ambil silaturahimnya, ambil ilmunya gitu. Jadi benar-benar menikmati. Aduh, ini Ramadan nikmat banget nih, dan aku ngerasanya kayak kok cepet banget ya, udah mau 10 hari terakhir aja gitu. Nah sekarang kalau udah punya anak kan nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Aku udah harus nanemin ke anak-anak bahwa puasa ini sesuatu yang nikmat gitu, yang Allah kasih di sini, banyak pengampunan, kita memohon sama Allah untuk diampuni dosa-dosa. Terus udah gitu kita juga memohon untuk hidup yang berkah gitu. Jadi aku udah banyak ngasih itu sih ke anak-anak supaya mereka tuh ngerasanya ini puasa tuh bukan terbebani gitu. Kalau dulu kan kita kecil puasa terus diem-diem ya. Dulu tuh aku ingat banget kecil di bawah kolong tempat tidur makan, minum gitu, ngumpet-ngumpet. Jadi ngerasanya ya ternyata puasa bisa ngumpet-ngumpet. Nah ini yang aku hindari dari anak-anak aku gitu. Jadi aku bilang, kebayang ya gitu, kalau kita cuma 1 bulan diminta sama Allah untuk puasa, orang-orang lain di luar sana yang nggak punya makanan kadang-kadang setiap tahun sepanjang tahun yang ngerasain hal yang kayak gini gitu. Jadi mereka bilang, iya mami kasihan ya. Bahkan alhamdulillah anak-anakku, mami nanti habis lebaran aku juga mau puasa. Gak apa-apa aku bilang, tapi puasanya nggak setiap hari, jadi puasanya Senin Kamis. Nah aku udah pengen pakemin nih sama anak-anak, Senin Kamis ayo kita puasa bareng-bareng. Iya dong, kan aku sekarang tinggalnya di Bogor, jadi aku punya kampung Jakarta. Gaya banget. Jadi biasa kayak tahun kemarin hari pertama itu kita open house dulu buat tetangga-tetangga gitu kan, jamaah-jamaah di Bogor. Nah setelah itu langsung pulang kampung tuh ke Jakarta. Nah sisanya liburan anak kayaknya pingin, ini rencana si kembar mau masuk pondok, jadi aku pengen sowan ke kiainya yang di sana di Malang insya Allah. Jadi pengen sowan, terus pengen lihat juga, semoga anak-anak mau mencoba untuk pondok, jadi kita taruh. Iya, jadi ini si kembar ini yang satu si Mahir nih udah bilang, mami aku tuh pengen nyoba
ke pondok. Aku pengen tinggal di pondok, rasanya kayak iya pengen sendiri alhamdulillah. Jadi aku juga justru aku sama Ustadz nguatin hati, bisa gitu ya. Nah karena mereka kembar mungkin enak kali ya berdua gitu, kayak mereka punya teman gitu, nggak ketakutan kemana-mana. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, itu tempat yang bagus buat kalian belajar, nuntut ilmu gitu. Terus Mami sama Ayah pasti bakalan sering ngejenguk. Ya udahlah Bismillah lah ya kan, daripada akunya sama Ustadz juga sibuk terus udah gitu nanti khawatir tidak terlalu memperhatikan. Jadi kita coba ambil pendidik pondok kayak Abang Sultan dulu lagi. Terus kita aku juga bisa sambil belajar dan kerja, terus Ustadz juga bisa fokus kerja gitu. Aku juga minta yang deket sih. Terus iya, jadi sekarang Abang Sultan waktu itu di Karawang lumayan. Nah sekarang mungkin Abang Sultan juga mau pondok tapi yang deket. Karena kalau Abang Sultan ini aku memang harus perhatiin banget gitu. Nah kalau dua anak ini agak lebih pemberani nih. Jadi ayahnya bilang udahlah nanggung lah, biar mental mereka terbentuk. Terus kita kan juga pengen punya anak laki-laki yang ini ya, yang bisa manfaat lah buat orang banyak gitu. Terus bisa ngedoain aku sama Ustadz juga gitu kan. Jadi ya udah kita kasih sekalian tempat yang bener-bener dia bisa belajar ilmu yang terbaik. Kalau Mahir tuh udah berani banget. Jadi kalau ayahnya ceramah dia udah berani naik panggung, terus udah gitu pegang mic, dia bisa hafalan dia bisa keluarin di situ gitu. Dia udah kayak gitu. Kalau Akil masih malu-malu. Ya semoga bisa termotivasi kan sama adiknya. Jadi ikutan berani juga gitu. Kalau Sultan kan udah berani di pondok, dia kemarin pesantren kilat, ya dia langsung ambil mic aja gitu. Sholawat apa yang dia bisa, terus hafalan hadisnya dia keluarin semua. Dia bismillah daripada deket marahan mulu. Kan ini kan naik kelas 2 SD ya. Naik kelas 2 SD, aku lagi masih proses untuk kasih tahu mereka bahwa ini yang terbaik biar mereka nggak maju mundur kan. Jadi nanti habis lebaran kita ke sana, kita lihat dulu tempatnya. Terus semoga mereka happy. Kayaknya anak kecil sih, kalau menurut Ustadz masih kecil tuh di bawah pondok, mereka tuh masih ngerasa ini temen-temennya, ini dunianya gitu. Kalau nanti udah SMP udah makin berat gitu. Makin beratnya kayak kita juga berat secara bonding juga, mereka udah punya perasaan sedih apa segala macam gitu kan. Jadi ya semoga dimudahkan lah, lagi berdoa terus.